Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama walaupun secara daring. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Tentunya ibu berharap anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, mari sama-sama kita membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Baiklah, pada pertemuan kali ini, kita akan memasuki materi tentang ciri-ciri benda di lingkungan sekitar kita. Sebelum mempelajari bab ini, ada beberapa kompetensi yang akan kita capai, yaitu kompetensi inti, di mana memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian menunjukkan keterampilan menalar, mengolah dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Kemudian kompetensi dasar pengetahuan yang ingin dicapai yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Adapun hasil dari pembelajaran ini, siswa diharapkan menyajikan hasil pengamatan berdasarkan gambar dan video yang terlampir di LKPD. Nanti LKPD-nya akan Ibu bagikan ya. Kemudian siswa dapat menjelaskan benda-benda yang ada di sekitar yang bersifat alamiah, buatan manusia, kompleks, dan bersifat sederhana. Serta kalian juga dapat mempresentasikan hasil pengamatan yang telah kalian lakukan dan dikirimkan melalui media WA. Peta konsep ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Pengelompokan benda didasarkan pada jenis benda, sifat fisik benda, dan ciri-ciri benda. Jenis benda meliputi benda hidup dan benda tak hidup. Sifat fisik benda meliputi ukuran benda, bentuk benda, dan warna benda. Ciri-ciri benda meliputi mempunyai massa dan menempati ruang. Bagaimana anak-anak ibu semua? Sudah tahu ya apa tujuan dari pembelajaran kita kali ini? Oke, segala sesuatu yang ada di sekitar kita terdiri atas benda-benda. Nah, coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian atau di rumah kalian seperti meja belajar, kursi, TV, kemudian ada pohon jambu, pohon mangga yang ada di pekarangan rumah kalian. Coba perhatikan meja belajar dan tumbuhan. Apa beda meja belajar dengan tumbuhan yang ada di sekitarmu? Apakah tumbuhan mempunyai kemampuan untuk tumbuh berkembang, bernafas, dan berkembang biak? Nah, bandingkan ciri-ciri tumbuhan tersebut dengan ciri-ciri meja belajar. Kemudian kalian juga bisa membandingkan antara tumbuhan dengan hewan peliharaanmu yang ada di rumah. Contohnya seperti kucing. Nah, secara garis besar, benda-benda di alam semesta ini terdiri atas benda hidup dan benda tak hidup. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Dalam bab ini, kamu akan mempelajari karakteristik benda hidup dan benda tak hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Baik, ciri benda hidup dan tak hidup. Nah, kita lihat dulu ciri benda hidup ya. Benda hidup dapat bergerak dan dapat berpindah tempat. Kemudian dapat tumbuh besar dan bertambah berat badan, juga bertambah tinggi. Contohnya yaitu tumbuhan. Tumbuhan bergerak ke arah datangnya sumber cahaya. Kemudian dan tidak dapat berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Contoh benda tak hidup yaitu mobil, kemudian ada lagi sepeda motor, meja juga termasuk ke situ. Nah, cirinya apa? Tidak dapat tumbuh besar. Nah, bergerak dengan menggunakan mesin. Coba perhatikan gambar berikut ini.
Yang pertama ada gambar mobil, yang kedua ada gambar hewan kucing ya, kemudian yang ketiga ada gambar tumbuhan bunga, kemudian ada gambar ikan, dan berikutnya ada gambar bunga plastik dari kresek. Setelah kalian mengamati gambar di atas, nah selanjutnya kalian jawab pertanyaan berikut ini. Sebutkan persamaan dan perbedaan dari beberapa gambar yang ada di atas tadi. Kalian jawab dan kalian kirimkan jawabannya melalui WA. Setelah kalian menjawab pertanyaan di atas, tahapan berikutnya kalian akan mengerjakan LKPD. Cara kerjanya yaitu lakukan pengamatan terhadap mobil-mobilan, ikan, kucing, tanaman bunga plastik yang ada di LKPD. Kemudian catatlah ciri hidup dan tak hidup yang dimiliki oleh kelima objek tersebut pada LKPD. Dan tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel yang sudah disediakan pada lembar LKPD. Tuliskan hasil pengamatanmu ke dalam tabel berikut. Pada tabel ini akan dilihat ciri-ciri pada suatu benda, apakah benda tersebut termasuk ke makhluk hidup atau makhluk tak hidup, kemudian apakah benda tersebut termasuk alamiah atau buatan, kemudian benda tersebut termasuk ke sederhana ataukah kompleks, kemudian ciri-ciri dari benda tersebut, dan kegunaan dari benda tersebut. Bandingkan semua benda yang ada pada LKPD dan berikan kesimpulan atas hasil pengamatan yang telah kalian lakukan. Kemudian sebagai evaluasinya, tolong kalian jawab pertanyaan berikut ini. Ciri hidup yang dimiliki benda tersebut, masing-masing benda tadi ya. Kemudian sebutkan yang termasuk benda alamiah yang mana dan benda buatan manusia yang mana. Berikutnya, sebutkan yang termasuk benda kompleks dan benda sederhana. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil pengamatanmu, sebutkan kegunaan dari benda-benda yang ada pada tabel pengamatan. Baik anak ibu, demikian saja pertemuan singkat kita kali ini. Ibu berharap kalian dapat mengerjakan tugas yang ibu berikan itu dengan serius dan sebaik mungkin. Apabila ada kendala dalam mengerjakan tugas, boleh kalian tanyakan langsung ke ibu via WA, dan ibu akan meminta ya beberapa siswa nanti untuk mempresentasikan hasil pengamatan yang telah kalian lakukan. Kemudian setiap siswa harus mengirimkan hasil pengamatannya kepada ibu melalui WA. Nah, sebelum menutup pembelajaran ini, syukur alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan selalu, amin. Nah, ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.